Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Georgius Temerndo, NIM 17030301006, kelas B reguler pagi semester 7, dosen wali Dr. Randes Arislambe MSI. Baik, di sini saya akan membuat video sedikit mereview buku dari mata kuliah Sosiologi Terapan, buku ke-7. Baik, kita langsung saja ke materinya. 2.1 Mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek identitas, domain dalam evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat dan melibatkan pakar dari berbagai cakrawala dan lokasi geografi berbeda. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Para ahli ini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks untuk mendokumentasikan temuan mereka dan membuat pengetahuan mereka tersedia bagi banyak orang. Pendekatan lain terdiri dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk mendeskripsikan subjek dan untuk mendefinisikan semantik setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki setiap ambiguitas bisa jadi. Secara praktis, definisi-definisi ini dapat ditemukan dalam kasus atau ensiklopedia. Spesialis sistem informasi juga telah menemukan beberapa bahasa khusus dan alat yang memungkinkan definisi yang lebih formal dari istilah yang berbeda dan untuk menghubungkannya satu sama lain. Ontologi, taksonomi, diagram, Unified, modeling language dibuat sebagai cara untuk mendefinisikan konsep domain. Bab ini secara lebih umum menyajikan beberapa ilustrasi tentang bagaimana konseptualisasi ini dilakukan di Fidesz untuk mendefinisikan konsep identitas. Namun pada saat yang sama, pengalaman telah menunjukkan bahwa sangat eksplisit konseptualisasi menghadirkan beberapa kekurangan. Domain serumit identitas mudah dimasukkan ke dalam kotak, setidaknya untuk beberapa aspeknya. Pertama, identitas adalah konsep yang terus berkembang, dan juga dianggap sebagai target bergerak, dengan mencoba memformalkan terlalu dini dan terlalu tepat beberapa konsep. Mengambil resiko itu makna konsep-konsep jangan menjadi usang dalam perspektif teks baru atau bahwa Anda mengabaikan konsep yang lebih penting yang muncul sejak saat itu. Sebuah contoh telah diberikan baru-baru ini dengan Web 2.0, di mana penggunaan masif jejaring sosial online atau blog telah sepenuhnya menyempurnakan konsep identitas online. Di lingkungan baru, identitas orang tersebut dikaburkan, sedang dikonstruksikan dari banyak sumber yang lebih sulit dikendalikan, dan ini membutuhkan pendekatan baru untuk menjadi mudah dikelola. Selain itu, beberapa orang lebih cenderung daripada di masa lalu untuk mengekspos diri mereka terhadap dunia yang mendapatkan visibilitas, meningkatkan modal sosial mereka dan memuji narsisme mereka. Kesulitan lain dari konseptualisasi yang sangat eksplisit adalah bahwa yang menciptakan hambatan karena sebagian besar bergantung untuk penjabarannya dan membutuhkan usaha dalam eksploitasinya. Berikut tantangan multidisiplin. Mendefinisikan konsep identitas merupakan tantangan yang sangat signifikan. Rentang identitas berbagai disiplin ilmu seperti keamanan, hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, dan filsafat
yang pendekatan dan tradisi untuk konsep-konsep mengelola suatu objek bisa sangat bervariasi. Misalnya para filsuf mungkin tertarik dengan konseptualisasi tingkat tinggi dan abstrak yang menyajikan gambaran besar relevan dengan umat manusia, sedangkan ilmuwan sosial mungkin lebih peduli tentang analisis dari penggunaan yang didasarkan pada kenyataan. Beberapa pengacara mungkin lebih tertarik aturan formal, menjelaskan dengan tepat arti dari sebuah elemen yang campur tangan dalam suatu situasi. Spesialis sistem informasi mungkin memerlukan penjelasan yang sangat tepat sehingga dapat diterapkan di mesin. Dan ahli-ahli teknologi keamanan mungkin merasa lebih akrab dengan mekanisme yang mendefinisikan perspektif yang berorientasi pada proses. Selain itu, semua dimensi yang berbeda semakin saling terikat, semakin saling terkait, dan tidak ada orang yang mampu tetap terisolasi dalam silo pengetahuannya tanpa mengambil resiko mempengaruhi efektivitas kerjanya. Di sini misalnya ahli teknis atau keamanan harus menyadari dimensi manusia dan budaya tidak selalu rasional dalam keputusan mereka dan dapat dikendalikan, memperhitungkan keefektivitasannya, teknik-teknik sosial untuk membobol sistem yang tampaknya aman. Spesialis hukum harus diberitahu tentang kecepatan evolusi teknologi dan praktik saat ini, sehingga dapat menangani bentuk penipuan baru secara efektif, dan untuk membela privasi orang dan perancang sistem informasi harus mewaspadai masalah privasi yang dianggap oleh masyarakat dan pemerintah, menguraikan solusi yang dapat diterima secara sosial. Yang berikut konsep yang tunduk pada evolusi besar. Identitas juga merupakan topik yang terus mengambil evolusi dan interpretasi ulang, mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang dapat sepenuhnya berubah dan membuat visi realitas yang usang. Misalnya, sistem online telah diaktifkan pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru seperti dalam kasus game online multi pemain, yaitu MMORPG, di mana orang dapat menemukan kehidupan baru, atau dengan kasus blog yang dapat digunakan oleh orang biasa sebagai stand pribadi, dan dia mampu mengungkapkan pendapat mereka dan bahkan mengambil peran sebagai jurnalis. Di masyarakat digital, khususnya di web sosial, lebih banyak informasi pribadi tersedia. Orang dapat mendeskripsikan identitas mereka secara eksplisit menggunakan profil yang ada di banyak sistem seperti sosial dan jaringan, yakni seperti Facebook dan LinkedIn. Mereka juga bisa menjelaskan lebih banyak tersirat identitas mereka dengan mengakses pikiran, keyakinan, dan tindakan mereka melalui berbagai alat, misalnya blog, papan buletin, microblogging. Dari mana identitas mereka bisa disimpulkan? Jejak aktivis mereka disebut sebagai jejak digital, semakin banyak diekspor oleh platform mengira RSS feed dan aliran kehidupan dapat ditampilkan menjadi agregator atau diproses dengan mesin informasi pribadi yang ditentukan oleh pengguna akhir ini juga kurang dapat diandalkan dibandingkan di dunia offline. Sejak saat itu biasanya tidak terkontrol oleh otoritas terpercaya yang dapat menegakkan validitas informasi. Pembahasan yang berikut mengatasi tantangan. Bagaimana mendamaikan semua perspektif ini yang berasal dari begitu banyak disiplin ilmu menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang normal? Bagaimana kita membuat orang menjadi asal muasal dengan latar belakang budaya yang berbeda, bekerja sama dalam mendefinisikan kelipatan aspek konsep identitas? Bagaimana kita mendefinisikan dengan tepat konsep yang bisa terus berkembang tanpa risiko definisi pembekuan yang dapat dengan cepat menjadi usang?
Pertama, penting untuk dicatat bahwa definisi konsep dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berkisar dari definisi yang sangat ketat dari konsep tersebut sebagai satu ditemukan di kamus, dengan deskripsi yang jauh lebih formal seperti narasi yang menggambarkan bagaimana konsep ini diterapkan. Dalam kasus pertama, definisi yang ketat akan memberikan keuntungan untuk mengurangi ambiguitas, sedangkan di kasus kedua, penggunaan pendekatan yang lebih malas akan memungkinkan deskripsi konsep yang lebih kabur. Metode yang kurang formal juga dapat memberikan keuntungan menjadi lebih mudah diuraikan, dan hasilnya mungkin lebih mudah dicerna oleh makhluk hidup biasanya. Yang kedua, penting juga untuk menciptakan kondisi komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konseptualisasi, khususnya jika mereka berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Kondisi ini memudahkan dan mempercepat penemuan pemahaman bersama dan pencapaian konsensus dengan mengizinkan pertukaran dan konfrontasi ide dan perspektif. Secara praktis, sejumlah proses dan alat dapat digunakan untuk tujuan ini seperti pertemuan dan curah pendapat. Lebih menarik lagi, internet dan lebih khusus lagi yang disebut web 05 dengan layanan seperti wiki, blog, atau sistem bookmark telah menyediakan seluruh rangkaian solusi yang memungkinkan kelompok komunitas untuk berpartisipasi secara kolaboratif di sebuah subjek. Akan menunjukkan proyek FIDIS mencoba menangani hal ini. Tantangan kompleksitas dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan alat yang telah disebutkan untuk mendefinisikan konsep identitas. Ini juga akan memberikan ekstrak output yang dihasilkan dari pekerjaan ini.